Al-Fatihah. Iya, alhamdulillah nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa bi ulumihi fi daraini Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal idrak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal idrak lan pun tawe idrak wal hayatu idrak artinya nemu ketemu, wal hayatu lan urip, wa audur roh lan kembali ni roh ilal jasadi marang jasad. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya kocak idrak yang bisa ketemu antara roh. Tadi saya terangkan sebelum menjual. Termasuk peristiwa malaikat Mungkar Nakir itu diceritakan. Ada satu hadis yang dengan Syekh Hasyim Asy'ari itu diceritakan kepada kita, faqat warada an barra, faqat warada maka teman-teman atau faqat wurida teman-teman dan ceritakan anil Barra saking Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhum apa hadisun hadis tawilun kang dawa jami'un kang ngumpulaken li ahkamil mauta marang pira-pira hukumi wong kang mati. Wa fihi lan iku tetep ing dalem iki hadis at-tasrihu utawi nerangaken kalawan jelas bi'audir ruh kalawan balik ruh ilal jasadi marang jasad. Faqala lan ngendika sapa al-Barra'u Barra, sahabat Barra, harajna metu sapa kita ma Rasulillah serta ni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi janazatin ing dalem ngiringi jenazah, fi janazati rajulin minal ansar saking dalem ngeramut janazane wong lanang saking Ansor. Pantahaina ilal qabri, moko fantahaina moko tutup sapa kita ilal qabri marang kuburan. Walama yulahad moko semangsane walama yulahad semangsane wis den lahataken apa jenazah. Pajalah sama kolunggo sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pajalasna lan lunggo sapa kita haulahu ing dalem kiwa tengene Kanjeng Nabi. Ka'annama koyok-koyok ala ruusina iku tetep ing atase pira-pira sirah kita. At-tairu utawi manuk. Pajalang maka tumandang sapa Kanjeng Nabi ku yarfa'u ngangkat Kanjeng Nabi basarahu ing paningali Kanjeng Nabi wa yanduru lan ningali Kanjeng Nabi ila sama'i marang langit wa yakhfidu lan anun doakan Kanjeng Nabi basarahu ing paningali Kanjeng Nabi wa yanduru lan ningali sapa Kanjeng Nabi lal ardi marang bumi. Sumaqala maka kare-kare dawuh sapa Kanjeng Nabi a'udzu billahi min adzabil qabri. A'udzu jaluk raksa sapa ingsun billahi kalawan pertolongan ing Gusti Allah ta kalawan Allah min adzabil qabri saking siksa kubur.
Qalaha dawu sapa Kanjeng Nabi ha ing ikilah kalimat miroron ing pira-pira ambalan. Dumakala moko kare-kare dawu sapa Kanjeng Nabi, innal abdal mukmin satuhune sapa kawula al mukmina kang mukmin idza kana tatkalane ana sapa abdul mukmin fi kibalin ing dalem swiji pangadep minal akhirat saking akhirat wong kitoin lan swiji pemotong lan swiji putus lan swiji pemotong anid dunya saking dunya ja'atakahu ing abdun mukmin sapa malakun malaikat kajala sama kolunggu sapa malaikat indarasihi ing dalam sandingi sirai abdun mukmin ayakulu moko dawuh sapa malaikat akhriji ayo metuwa sapa sira ayatuhan nafsul mutmainnah he awa-awaan kang anteng ila maghfiratin marang pangapura minallahi saking Allah wa ridwanin lan keridwane Allah kata rujung moko metu apa nafsuhu jiwane mukmin wa tasilu lan milih apa nafsun kama yasilu kaya oleh milih apa kotrusika tetesane udan fatanzilu lan temurun sapa malaikatu malaikat minal jannati saking surga bidul wajhi kang putih-putih raine ka'anna wujuhahum syams kaya apa rai-raine malaikat iku asamsu srengenge ma'hum iku sertane malaikat akfanun utawi pira-pira kafan akfanul min akfanil jannah saking pira-pira kafane surga wa hanutun lan pira-pira wangin-wangin min hanutiha saking wangin-wangine surga ayat jelisuna maka padha lungguh sapa malaikat minhu saking abdul mukmin maddal basari ing dalam sak dawane peningal faida qabata maka tatkalane wis nyabut ing nafsul mutmainnah sapa al malaku malaikat lam yada'u maka ora ninggal sapa malaikat ing nafsul mutmainnah fi yadihi ing dalam tangane malaikat Azrail turfata ainin ing dalam swiji ing dalam sak ketebe mata padalikan maka utawi iki peristiwa iku qauluhu dawani Allah Subhanahu wa taala ing dalam Al-Qur'an awafat akan hu ing abdun sapa rusuluna pira-pira utusan kita wa hum lan utawi pira-pira rusuluna iku la yufratun ura den lalayaken qala dawuh sapa Kanjeng Nabi patah ruju maka metu apa nafsuhu nyawane mukmin abdul mukmin ka'atya birihin pujidat kaya luwe bagus-baguse wangin-wangin pujidat kang iso ditemu apa rihun ambun-ambun maksudnya bau patah rujung moko nggawa naik bihi kalon abdul mukmin sapa al malaikatu malaikat alayatuna maka ora teka sapa abdul mukmin ala jundin ing atase kelompok ing atase sak kelompok sak kumpulane wong fi riwayatin fala yazalu maka ora gingsir-gingsir yamuru lewatan sapa abdul mukmin bil umamis sabiqah kalawan pira-pira umat kang wis dhisik wal qurun lan tegese pantan al khaliyati kamsalil jarat wal qurun lan tegese pira-pira pantan al khaliyati kang sepi bener sepi maknanya kang wis lewat ya mare kamsalil jarat kaya umpamane walang al khalij selelebat
orang-orang selamate segeluan maksudnya. Ya. Al-muntashir kang tersebar bainas sama'i wal ardi ing dalam antarane langit lan bumi. Illa angin kalu padha ngucap sapa kabeh al umamus sabiqah wal qurunul khaliyah. Ya. Ma hadiru iku apa hadiru tawi iki laruh. Ayo kalau moko den ucapaken fulanun iku fulan bi ahabbi asma'ihi kalawan luwe cinta-cintane jenenge fulan hatta yang tahu sing tutuk sapa malaikat ilbihi kalawan gawa abdul mukmin ila babis sama'id dunya tumeka marang lawange langit dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatuftau moko den buka apa babus sama'id dunya lahu kadui abdul mukmin wa yusyai'uhu lan ngucapaken selamat datang hu ing abdul mukmin sapa apa mingkuli sama'in saking saban-saban langit wa yusyai'uhu sapa muqarribuha daya wa yusayyu lan ngucapaken selamat datang hu ing abdul mukmin mingkuli sama'in saking saban-saban langit sapa muqarribuha wong kang mareki marang langit hatta yantahi sing tutuk sapa abdul mukmin biha kalawan malaikat kabeh ila sama'is sabi'ah tumeka marang langit kang kaping 7. Ayakulu moko dawuh sapa malaikat sing ibaja uktubu kitabahu ala ilyin ayo nyatetto sapa sira kabeh kitabahu ing tulisane kitabe abdul mukmin fi ilyin ing dalem golongane wong kang mulya-mulya luhur-luhur. Wa ma adraka ma iliyun wa ma adraka ma iliyun wa ma lan utawi apa barange adra kang iso amroaken ka ing sira ma ing iku apa iliyun utawi iliyun kitabun marqum nang Quran ya yashhaduhul muqarrabun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini cerita hadisnya panjang. Ini harus diceritakan sesuai dengan hadisnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini maksudnya ada hadis panjang yang menceritakan tentang proses meninggalnya seseorang. Hadis ini mungkin tidak masuk dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Tetapi hadis ini ada di dalam selain itu. Tetapi karena hadis ini diriwayatkan atau diceritakan oleh Syekh Hasyim Asy'ari, berarti hadis ini bisa dipertanggungjawabkan. Karena tidak mungkin orang sekali Syekh Hasyim Asy'ari itu kemudian menceritakan hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sama seperti Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, banyak di situ hadis-hadis yang tidak diceritakan di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Tetapi karena itu diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali, ya Imam Al-Ghazalinya itu sudah cukup menjadi tanda bahwa hadis itu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu, nggak boleh kemudian hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama yang alim yang pintar-pintar itu kemudian didoif-doifkan. Nggak boleh yang seperti itu. Karena lebih pintar mana antara orang yang mendoifkan dengan orang yang meriwayatkan, itu harus ditimbang. Karena sekarang itu sering hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama salaf itu didoif-doifkan oleh orang-orang yang baru ada lah, aliran-aliran baru. Dianggap ini tidak sahih, ini tidak sahih loh. Yang menganggap tidak sahih dengan yang meriwayatkan lebih alim mana? Itu harus dipertimbangkan. Gitu. Yang meriwayatkan Syekh Hasyim Asy'ari umpamanya.
Yang menganggap tidak sahih hanya orang sekarang ini yang baru ada itu. Kayak orang Salafi Wahabi itu yang baru datang langsung menganggap ini tidak sahih, ini tidak sahih. Itu yang tidak sahih justru yang tidak sahihkan itu. Karena yang tidak sahihkan itu ilmunya kurang begitu. Diceritakan nang hadis kena ke orang dia mau pada mati, mau orang mukminnya bagus, sebelum mati juga datangi malaikat. Sebelum mati para mati ya, lah turun malaikat rahmat. Kalau memang kamu orang yang baik, gitu. Makanya orang-orang baik itu ketika hampir meninggal, itu memang terkadang mereka melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Gitu, melihat bayangan putih, banyak orang pakai surban apa, ya itu orang-orang baik itu berarti. Justru kalau orang ketika hampir meninggal itu kemudian ketakutan, pola ngetela barang yang menyeramkan, nah itu tak mungkin takut itu ya yang datang itu ya menakut-nakuti gitu. Makanya di sini diceritakan ini pernah terjadi bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah ketika ada orang Ansor meninggal dunia, Kanjeng Nabi merawat jenazahnya, ya nyolati kemudian menguburkan. Sewaktu setelah dikuburkan, kemudian Kanjeng Nabi itu duduk. Kata yang meriwayatkan hadis Bara' bin Azib mengatakan kita semua nunduk. Seakan-akan di atas kepala kita itu ada burung berdemano. Jadi amai dong berdemano terus lo burung nunduk lo aku lian ya maksudnya. Nunduk lo aku lian. Nakadi berdemano ka'anna fi ru'usina at-tayr. Seakan-akan di atas kepala kita itu ada burungnya. Berarti nunduk lo aku lian dia. Mengakulian burung manong ya maksudnya. Kemudian Rasulullah SAW itu melihat ke langit. Lalu setelah itu nunduk. Gitu. Lalu Nabi Muhammad itu membaca doa, A'udzubillahi minadzabil qabr. Ya Allah, saya minta perlindungan kepada sampean dari siksa kubur. Nah, Kanjeng Nabi itu bacanya berkali-kali. A'udzubillahi minadzabil qabr. A'udzubillahi minadzabil qabr. Nah, ini termasuk juga mendoakan orang yang ada yang dikuburkan. Yang dikuburkan itu didoakan dengan Rasulullah A'udzubillahi minadzabil qabr itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Kanjeng Nabi itu cerita bahwasanya kalau hamba mukmin akan mati ketika dia berada di sepotong, ketika dia sudah menghadap akhirat tapi sepotong masih ada di dunia ini. Wingki balil akhirah wingki ta'im minad dunya. Artinya dalam perbatasan hidup dan mati. Gitu. Datang malaikat. Gitu. Duduk malaikat itu di samping kepalanya. Nah, kemudian malaikat itu berkata, "Ahriji ayatan nafsul mutmainnah, ayo keluarlah wahai jiwa-jiwa yang tenang kepada pemaaf Allah ila maghfiratillah wa ridwani." Kepada maafnya Allah dan keriduannya. Fatahruju nafsuhu, lalu nyawanya itu keluar. Gitu. Kemudian mengalirlah nyawa itu seperti hujan. Seperti mengalirnya air hujan. Artinya aja keluar akan dia yang ngocan. Gitu loh. Nah, fatahruju nafsuhu watan silu malaikatu minal jannah baitul wajh. Jadi cara malaikat Azrail nyambutnya dia benih bayar sentak dia kayak kocak, ayo keluar. Jadinya bisa keluar, mau orang hosok bagus keluar TV, latih sentak. Nah iya, kalau keluar TV, nyampe aja. Ya waktu mau mati tak tahu aja. Tapi kan lo sempat cerita ke orang ya. Kemarin Kanjeng Nabi saya cerita. Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Lho. Justru Kanjeng Nabi cerita, jadi malah lo keter. Jadi aku ada mau lah sakit sarong mana pas
Lah ngetela banyak orang yang sekitar datang awan surga, berarti lebaran ada. Yo. Engkau tak ngedingakin pidato nang siapa? Saat cerita para amat dia cerita Pak Covid siapa Kiai Jo. Sebahnya nyora apa burung saya kok. Siapa nyaman jelah kelopai. Tak beda saya biasa pidato ya. Sama? Kamu lihat dengan ya. Ya ke DJ ya. Sanda lu datang ke orang hari ya lagi maghrib ya. Ya iya datang orang. San rahmat ya. Dapat sakit. Nah iya, kayak untung mah datang dia situng burung kilo marit gitu bisa. Burung kenapa? Burung. Aja nyata nak menurut engkau. Aja malaikat kapti. Malaikat yang aroba kiai aja ya, aroba kiai. Ya mungkin lagar kiai ya wali ya Allah Taala kadi cerita Sabtul Qadir Al-Jilani ruah. Nah ya. Nah, aja alam yang kita tidak tahu. Mangkan lo neng ngokor bi akal. Untung ida mau duduk tahu cerita nere rahasia kematian. Hari benevina sebelum 7 hari. Ya, Alvina sebelum 7 hari juga kan horor juga. Horor ya. Horor orang mati penasaran ya kan. Apa mungkin? Mungkin saja, tapi benarnya jua aju jin korin. Jin semeringin menusak. Kapi menusarin di jin korin. Agar biar Allah Ta'ala beri bareng. Saya najak kecobaan kan jin korin ya. Bingko teliti neng suaranya Vina juga kan kok setiap hari ya nengko. Oh, hari benih orang ya. Benih bukan nyawanya, bukan eruhnya. Karena dia selalu memakai kata ketiga. Ya. Nah, tengku tak bener. Saya ini bukannya saya ini diperkosa, bukan deh, tapi Vina ini kan nyebutnya sama Vina deh kan? Hah? Bukan nyebut saya ini. Enggak nyebut saya. Nyebut Vina ini begini, Vina ini ya. Itu bukan orangnya itu jin korin namanya. Yo. Apa bisa? Bisa, semua orang tuh punya jin korin. Seperti pocong-pocongnya jin korin. Itu jin korin yang memang waktu sejak lahir dengan Allah Ta'ala diletakkan di tubuh-tubuh kamu. Sampai ada lemah. Harus nyaman, antar ke sar baru ngopi melanggar. Aja jin korin. Saya kotor katanya. Wah, harus nyaman. Reak, iya baik. Kadang-kadang kan ngocak ada bang tipe cocok. Nah, itu memang karena manusia itu selalu dikasih jin korin tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu roh manusia itu seperti itu. Nanti kalau dikatakan dengan malaikatnya datang mau nyabut, ruji, keluarlah wahai nyawa. Keluar kena jeret, nyabu aja keluar. Kagak diojen bucor ya. Ya kan keluar kadi aing ngojen deres jo gratis dah. Nah, setelah itu kalau orang itu baik, datang malaikat yang lain itu, watanzilul malaikatu minal jannah. Ketika nyawa sudah mulai keluar, datang malaikat dari surga membawa pakaian, membawa kafan dan minyak wangi dari surga itu. Gitu. Nah, yang wajahnya itu seperti matahari saking senetnya. Wa ma'hum akfanun min akfanin wa hanutun min hanutin min akfanil jannah. Dia membawa kafan dari surga, membawa minyak wangi dari surga. Wa yajlisuna minhum ad-dal basar. Lalu malaikat yang banyak itu sama-sama duduk di situ melihat lingkup keliling kan sepanjang mata melihat kayak kelilingin. Tadi mata aja lo ngetela kaman ngetela ke malaikat cia sebanyak dia. Pada qabadahul malik, ketika malaikat pencabut nyawa itu sudah nyabut roh lah keluar, das lam yadauha fi yadihi. Nyawa itu tidak ditinggalkan di tangannya malaikat malik itu.
Di tangannya malaikat Azrail, malaikat Malik saja ke neraka. Pencabut nyawa. Jadi ketika sudah dicabut nyawa, sudah keluar semua, dengan malaikat pencabut nyawa itu dipegang, langsung ala malaikat rahmat itu dengan malaikat yang dari surga. Gitu. Nah, kemudian langsung dibawa. Itu yang dimaksud dengan dawuhnya Allah Ta'ala, tawafathu rusuluna wa hum la yufratun. Gitu. Nah, diwafatkan oleh utusan kita itu malaikat, wa hum la yufratun, dan tidak dilalaikan. Kalau dilalaikan itu langsung ikala bi malaikat rahmat, fatahruju nafsuhu katyabirihin mujidat, jiwanya keluar dari badan seperti dengan berbau harum, seharum-harumnya barang yang bisa ditemukan. Baru dibawa oleh malaikat itu ke atas langit. Itu. Fata ujuna tengkun yang cerita orang yang semati suri kan. Ada siapa YouTuber satu ngabang mati juga. Kok langsung ke bagi malaikat atas. Ya banyak cerita ke dia, karena lain. Pada saya lain ceritanya. Gitu. Yang jelas hadis ini ada. Ini untuk orang yang bagus. Nah, pada kia ada tempat mati pada sedatang madam. Ada sing bagalangi, ada sing ngantar makam mah. Gentayang kan. Gentang. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kematian itu tidak begitu menakutkan seperti yang dikhawatirkan. Kematian itu terkadang bisa berupa adalah istirahat dari penderitaan dunia. Yang penting matimu bagus. Ya itu tujuannya kamu mondok itu biar matinya bagus. Mulai dulu mondok ada bajang lo tahu. Tak rugi gitu. Sholat itu kan untuk sah harus suci, harus tahu rukun sholat, caranya. Teman-teman yang nggak mondok di rumah itu belajar agama itu dari mana ya kira-kira? Kalau anak Madura sih mungkin ya cari bi bapak, yang setahun lah. Najis bi kadang ngelok tahu dia, gitu. Kadang-kadang lo bajang lo ngerasa dosa, iya penjak. Jangan-jangan hari lo menduk situ jo, sebelum maroman jo. Kadang-kadang makin lo abajeng tak lo ngerasa dosa. Malah itu tempat mulian, tempat ada abajeng sik yo, aku sik sholat dulu, ngocak kan cana, sholat, so alim hendak je gua. Iya so alim, aku, ya lampau deh ya. Ya itu orang-orang seperti itu yang nggak beruntung. Kenapa? Karena hidup baginya itu hanya dunia, setelah mati sengsara selamanya. Coba, rogi. Neng sekalian masa mati masuk neraka. Mungkin untung itu sementuknya itu. Ada acara minimal kebiasaan di pondok tuh sholat 5 waktu. Kalau tidak sholat kena tindak. Kalau tidak jemaah kena tindak. Ini kan dalam rangka membiasakan gaya hidup seorang muslim yang ideal itu begitu. Gaya hidup seorang muslim yang ideal itu ya kayak di pondok ini. Makan sederhana saja, nggak usah mewah-mewahan. Ya, sehingga besok kalau kamu hidupmu sengsara, kamu siap. Coba hidup antar mondok ruangan ber-AC, pakai kasur umpamanya. Lalu kalau besok kamu ditakdirkan hidup miskin, kamu kan pasti putus asa. Tapi coba anak-anak yang mondok di pondok salaf kayak di sini, kayak di Sidogiri yang salaf-salaf lah, yang sederhana kamarnya, tedung neng baba. Seandainya besok engkau ditakdirkan hidup miskin, ya biasa. Oh kayak hidup di pondok kayak gini, ya apa enggak?
Tapi besok kalau ditakdirkan hidup bahagia, hidup kaya raya, ya itu berkah namanya. Minimal kamu besok kalau punya anak buah, punya karyawan, kamu kasih sayang ke karyawannya. Karena tahu bagaimana rasanya hidup sederhana, begitu. Kalau orang dari kecil biasa hidup senang, mondok umpamanya, namanya tok pondok, tapi ruangannya ada AC-nya, makan tidak usah ngeliwat langsung tersedia. Ada kantin pakai restoran model gaya-gaya sekolah-sekolah Cina umpamanya. Kamu kalau kemudian besok betul-betul kaya, kamu akan menjadi orang yang kejam sama karyawannya. Karena gak pernah merasakan hidup sengsara itu seperti apa. Karena sekarang banyak pondok itu yang dijual justru mewahnya. Saya bisa di sini buat pondok yang mewah. SPP umpamanya 5 juta sebulan. Ya, tanggung ber-AC. Yo, kamu tahu nggak SPP-nya sekolah SD Khadijah di Surabaya berapa? Ya sekitar segitu. Kamu ya orang Madura dia kan wah gitu ya. Cobalah SMP Petra Surabaya itu berapa? Kristen tuh, SMP Kristen. Atau sekolah-sekolah asrama lah. Yang di Pak Asep itu di mana? Pacat ya? Apa? Pandaan ya? Berapa itu? Uang masuknya aja berapa? Kamu masuk di sini uang masuk berapa? 500 ya. Waktu daftar pondok berapa dulu? 500 dapat loker. Ya. Orang modal. Tanya pondok-pondok lain, sebagian pondok enggak Lirboyo berapa? Ya tanya, mungkin 2 juta, 3 juta, saya enggak tahu, enggak pernah mondok di sana. Gitu. Sudogiri berapa? Tanya aja. Di sini ini paling murah kalau masalah itu. Karena memang visi misinya. Tapi sekarang ini terus terang tekor. Antara syariah dengan yang dibayarkan listrik apa itu tekor. 1 bulan itu tekor 2 juta. Makanya jangan terkejut kalau nanti ada kenaikan syariah. Tuh, beras berapa sekarang? Nah, dulu waktu kamu pertama mondok berapa beras? Hah? Nah itu. Sekarang lah ya gaji gurunya berapa? Masa tetap uang beras naik, gaji guru gak naik? Makanya nanti itu mungkin ada kenaikan juga. Sekarang perguruan tinggi di mana-mana naik. Ada yang asalnya 9 juta jadi 51 juta. UKT kan, uang kuliah tunggal itu. Loh ada lihat, nonton kabar itu kamu. Ada di TikTok, ada di YouTube, ada di berita-berita lah. Coba. Itu perguruan tinggi negeri tuh, disubsidi negara, bisa naik segitu. Tapi jatuh kerjaan negeri staidi naik dia. Salah modal 1.200.000, kita ngotang. Nanti kan di total UKT berapa kalau pakai UKT? Itu kalau pakai UKT sekitar 1.800.000 itu. UKT itu nanti nggak usah uang wisuda, nggak usah uang skripsi, nggak usah, langsung 1 kuliah tunggal tuh. Segitu per semester, per 6 bulan itu Bu. 1.800.000, berarti 1 bulan berapa? Mau 1 juta belum ngatos. Mau 1.200.000 sebulan kan 200. Ya betul kan. Nah itu nanti kan dilihat berapa, 250 atau berapa. Terutama syariah. Syariah itu pasti naik. Sekarang berapa syariah? 60. Itu bisa naik menjadi 75 atau 100. Saya 100.000 itu sebulan, kok katanya berkos-kosan sejuta sebulan 100.000. Ya enggak ada, sudah airnya, sudah listriknya lengkap. Ini tak ada ya? Aing ya, listrik lengkap kan? 100.000 sebulan. Atanya jong nusor aja nyare dah. Ongkuan natanya bade kos-kosan sebulan 100. Sangang ngatos monsor aja. Sangang ngatos. Dan nabuk setobu ka man dibuk setobu ka ano. Atay bila baik kan?
Iya benja. Ning 100.000 sebulan. Sebitar kebu kelero. Lagi paling naik 100 ya. Ya mari kita ngomong ya situasi negara kan uang dolar kan naik enggak sekarang? Ya ayo dianukan lah, disesuaikan. Kamu harus tahu diri. Masa engkau nung dina sandi pondok salalah ngerabetin anak goreng kiro dia. Ya benja. Saya ndak berbisnis. Nah ya, tapi minimal kan tidak rugi kan begitu. Iya loh, kalau rugi sudah ilmu itu diajarkan tanpa biaya, masa masih mau torok 4 juta per bulan itu dari mana? Padahal di hadis diterangkan bahwasanya yang paling berhak engkau mengambil upah itu kitabullah. Gitu. Nah itu makanya nanti kalau umpamanya kemudian ada kenaikan SPP, kenaikan syahriah atau kenaikan apa ya jangan heran lah. Wajar itu. Wajar ya bang enggak? Iya, mun bapaknya udah terlalu modal tok boy, terlalu modal. Ya pondok ke. Setelah bisa ngerabetin tembok, ngerabetin pagar, ngerabetin kursi. Stay di jauh, ngerabetin kursi tapi lo bisa setiap. Karena apa boleh? Nah, karena gaji dosen itu melebihi SPP yang masuk. Gitu. Nah, itu harus diperbaiki. Ya mau ada teromba menang anak saya di teror ruang kuliah ber-AC. Kemudian pakai proyektor yang besar, kemudian pakai sound system yang bagus. Ya ayo, SPP 1 semester itu 3 juta gitu. Enggak, beri AC kok. Pernah ada listrik kok. Keng sepakatan 3 juta 1 semester. Ya, mulai voting apa ini? Ngebayakin angket yang setagi. Kenaikan SPP 200 asalnya 1.200.000 menjadi 3 juta. Mbak benar ya? Siapa setuju dengan dengan pelayanan, peningkatan pelayanan diantaranya ruang ber-AC, kemudian ruang kuliah yang nyaman, mau ber-AC kan pah nyaman deh kan. Kedap udara iki tembong ya malah makin beda tokang ala kalau geding beda. Pas EKB sistem digital gitu. Apa? 3 juta sebulan. 3 juta 1 semester. Siap. Loh, coba perguruan tinggi sekarang negeri tuh yang lain tuh paling murah itu 5 juta per 1 semester. UKT itu. Gitu. Paling modal. Oh, kedokteran heda. Setiro kedokteran dapat 100 juta 1 semester. 8 semester. Coba 8 semester 100 juta per semester UKT-nya. Berarti 800 juta. Lo mantap. Aduh, setero sarjana setia. Cek ruwet. Engkan hede jebeng, cong, caya gaya di revisi menyediakan pendidikan murah tapi berkualitas. Akar dari lembak cuman apa? Cuma ya harus ngikuti. Kalau tetap seperti ini bangkrut pondok. Bangkrut. Nah iya, makanya ada kicak terkerjat mamana sahriah naik 1.000. Loh memang harus naik. Oh bagaimana loh? Ya memang seperti itu. Kalau tidak gitu pondoknya tidak bisa membiayai pengeluarannya nanti. Paham? Lah iya. Sahriah maksud engkau. Lah iya. Naik umpaman 1.000 naik jatah kerja. Setelah adalah berta ke bapakmu. Mungkin naik Pak SPP aja, Sahriah aja. Mau SPP sekolah lo tahu kok apa jangan kepala sekolah aja. Karena sebagai pengasuh pondok, engkau kan menerima laporan dari Sinal sebagai staf keuangan bahwasanya ternyata tekor misal. Karena ya peningkatan kebutuhan gitu, termasuk ada ngerusak kompa juga. Oleh di mana saya mulai kompa? Ada rusak kompa searifin lo mandi ya. Tampo, tak tahu man Khadijah kan aminnya ya.
Kekurangan aing kan? Mau seperti itu. Mong beda pesen aja, engkau tibi semangka cong. Maksudnya mau ngerosak jong kok tibi sekesor baja kiai nare. Mangkan kiai nare engkau re bene orang sandi pondok tapi pelayan pondok engkau re khadimul ma'had. Engkau re khadimul ma'had bitang tretan kape pelayan pondok, pelayan. Tapi kumung aing ngerosak makanya aing apa jong kok tibi sentar kesor baja mulai kompak. Untuk malah DJ malah lo sampai ke orang lain. Nah, iya. Pakai perogi ya. Pakai pebangkrut ya. Di mana otakmu itu? Ya menjawab. Orang beneran korek gaji bihada. Korek oleh gaji, korek oleh gaji dari staidi, bener dari pondok. Morok kadi setre, oleh gaji. Ada. Dari setaidi sebagai kepala sekolah, sebagai ketua gaji. Tapi tang ale ya sebagai ketua gaji. Dari sekolah juga, dari SPP ini dia juga. Mau pondok seharian hari menja. Soalnya antara pondok sekolah pun beda. Alfanani kan beda. Alfanani beda, LTQ beda. Aja sekolah tersendiri juga. Alfanani sekolah tersendiri, LTQ sekolah tersendiri. Lah pondok begini pengajian ke dire. Nah, yang termasuk sekolah formal kalau SMP, SMA, Sanawi, Aliyah, SMK, Staidi apa itu sekolah tersendiri itu. Gitu. Nah, pondok dia ada lagi gaji. Nah, iya. Ada lagi gaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu. Makanya dalam kitab taklim itu diterangkan bahwasanya orang cari ilmu itu harus ada dia ya dukaun wa hirsun wastibarun wabul gatun ada biaya. Tapi kamu di pondok itu untung. Kenapa? Karena kamu itu ngaji agama, belajar agama, sehingga kamu itu bisa diharapkan masuk surga. Karena cara ibadahnya benar, cara bergaulnya benar, akhlaknya juga benar begitu. Coba tengok kancan ada seloduk mondok. Kadang ke papa bi bapang jancuk. Aduh. Bapang itu jancuk, ya menjawab. Iya, loh mung lo anak le para raja, anak le raja. Ya iya. Anak le raja. Pata minta ke bapak lo beri lon di cong-cong. Wah, jantuk gua. Mau lo andi lah. Mungkin apa itu kan enggak. Kan bade gino anak tujuan ngocak jantuk minggu suruh beri aturan. Toles aturan. Barang siapa apa eswan. Langsung disantap di tempat. Ya, ada aturan deh sudah. Soalnya kok tepat tojo nang dinar ngeding nang kanai kardu main karambol san lopot jantuk gua. Warikin kebiasaan deh jangkau. Kebiasaan aja deh ki, santap situng beres lah ini deh ya ki, jancuk gua. Jadi kok lah beri aturan. Pokok berapa esuan, jancuk, pate apa, langsung santap. Santap di tempat. Agar tidak menjadi kebiasaan colok jeloi jaga. Lo itu usaha saya menertibkan akhlak itu agar kamu tidak kebiasaan ngomong begitu. Masa anak pondok kemana-mana cuk jancuan itu. Ya menjawab. Iya, makanya itu umpamanya pada sekering santap di tempat itu memerintah saya itu dengan keamanan. Kalau ada anak ngocak jancuk langsung santap di keamanan itu memerintah saya agar mulutmu itu tidak terbiasa ngocak coba. Daya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat teman saja. Mokok bisa aja kecolok. Wong colong hede neng selamat ada. Makanya pada istilahnya diam itu emas, bicara itu perak. Itu bagi orang bodoh. Orang bodoh, orang awam. Diam lebih baik daripada bicara. Gitu. Jadi ayo ambuan sengocaan jancuk tak apa? Teh atau apa esuan selain? Apa esuan selain apa ya? Apa kelembungnya?
Lah oleh, apa le mau capo ke nembung apa ya? Loh, kalau orang barat itu kan begitu. Ya, motherfucker kan? Motherfuckernya pada bukan nembung, oh pada di jancuk. Malah sesaran motherfuckernya, wah jancuk embung dah iya. Aja biasa reng celeng jawab, semua anu di wah motherfucker. Iya. Oke lo ngerti aja. Lo ngerti. Jadi jari tengah deh. Jari tengah. Aja pada biji janco. Apa? Jari tengah deh cuakin ke pokin ada ya. Oh, jadi lo ngerti maksudnya. Hede mau daring Madura deh ya ada artinya jauh. Mau daring barat deh ya. Aja artinya kan cucu pokin ada ya. Engkau ada nerangakin lah, bener ada live malah ya, live kan? Engkau nerangakin malah tahu malah lo kurang wawasan. Nah ya, enggak arek kiai nere, makin lebih dina, tapi tahu dah bareng dia. Soalnya kok game ajar kebiasaan Barat, ajar kebiasaan Asia, apa kepi Cina, kepi Korea aja ajar, keng malah tahu. Nah ya. Makanya mau ada orang barat dia aja pegel. Dah iya. Karena ayar coba kene dah iya kan. Jadi mau ada orang barat ada iya ada, salah ada. Soalnya ngencah ada. Mau ada orang Jawa jancu. Pada diancu ada ya aslah. Asal jancu dia diancu asal. Karena pelayan coy ada iya. Oh. Ya, itu orang Surabaya itu. Surabaya, betul. Mau Jakarta bener kan? Mau Jakarta apa mau ke besok? Pada di Madura aja. Pate. Itu, wah, pate berarti headnya burus. Anjing apa lah? Babi apa lah? Ya itu cara apa ya? Apa Suan? Maksudnya ucapan kotornya begitu. Nah betul itu. Sebaliknya kata anco itu kalau di Sumatera itu marga apa Sumatera atau Kalimantan? Itu marga, nama orang Jamaluddin Anco. Nama orang itu marga. Jadi pada Nabi apa ya? Panjaitan, kadi Luhut Binsar Panjaitan. Panjaitan itu nama marga. Terus Sitorang, terus Simatupang, ya. Ada marga itu Ancok memang. Tapi untuk orang Madura kotor tuh. Betul. Nah ya itu maksudnya. Mungkin kau tuh tahu di tengah ngocak lihat dengan siapa kau bicara. Jaga, jangan sampai engkau menyinggung perasaannya. Gitu. Nah itu gunanya kamu baca buku, wawasannya biar luas begitu. Mungkin mau pakai jari tengah, aku biasa aja. Itu kalau orang barat tuh pegel langsung. Karena itu personal lah kan. Pada motherfucker itu kan apa ya swandai sambil daya tanah. Saya sangka biasa aja. Nah iya. Nah pada bi jancuk cak coba apa boleh? Mau Madura pakai nembung. Loh, ada pesan pakai nembung. Beda. Ningko langsung pakai nembung jawab ningko, pakai dibi itu ayo pesan. Pak pesan, pakai nembung jawab ningko, pakai nembung dibi. Iku jeding langsung. Pakai nembung dibi, cowok pakai nembung orang ya. Pakai nembung dibi iku ningko. Malah bine jampo lata aja masang aduh pala geger kok. Lata. Itu bine yang meswa. Bada orang kok lambat pagi kene kadi adib jo. Kadi adib melek kerupuk. Mas ande ya pese celu aki geger. Mah ngocak. Aduh pala geger kok.
Langsung dijawab kok, "Put, saya nyebut di ngoreng, Put, nyebut di TV, pokoknya geger itu." Padi ngoreng sebut pala geger, tak tahu dicoba itu. Ego, pas ding TV sebut. Ring lata, tanpa beda ring lata ya. Nah, nabi ini nak berselata. Dengan lata apa geger? Aja. Lata apa? Pala geger. Ambe jo lata coba. Nah iya. Tanpa beda ring lata aja kocak TV colok aja lo bisa kontrol. Nah iya. Nah, cek lata coba. Pala geger ya. Iya tak ingat bila gelak ngaran ada pora tokar juga. Kok kan beda jawab. Siapa jo kepo kan pate oke apa dulu itu. Sebut kabeh ada tadi ini ngetung apa ki gorengan landi oleh. Iya gelak kan ada por beda tokar pokok kok tepat edung yang jo apa ka sampah tokar telo kepo kan. Kan gelak sama san jo disejo molo acen celo jo saya. Soalnya tepayo cak lah tepayo cak kepo keji ya. Nah lah acen gelu paling. Jatuh karan, dah kan gara-gara kompor atau gara-gara kompor atau gelak ada porjian teman anak-anak sekolah kapti. Koduk tedu kan istirahat aja, Pak Tokar bisa kena jangkau. Kenapa di kamera harus syuting masuk ke TikTok jam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Tuangkan jadai. Adzan dulu kalau payu saat. Ayo lihat enggak? Adzan langsung. Halo. Agar cocok lagi je berdebat. Engkau yang boleh ngobrol foto profil haji tahun lambai sangku mangkat haji saja. Biar orang ni sangku tanya kita berangkat haji. Lambat kau haji je. Boleh foto profil antara halaman di profil Facebook dia pada mirip. Tinggal ya ubah situng lepak ngakui kayak ni rom. Sangku haji tahun setia kan. Bahrul semangkat haji mana engkau. Nyelo apa pola apa haji ya. Ku yang haji. Tadi lo tahu cerita orang yang bisa haji ya karena mau lakar takdir cuma gedekku angkat. Ambaru Rahman sorga jaling Ismail gepeng yo tak ngatar engkau ke bandara haji. Tahu-tahu masanan mangkat ki ya loi karang. Jadi yang mana takdir deh ya. Nanti lo masuk ke akal. Karena akal itu hanya mendeteksi sesuatu yang menurut panca indera itu normal gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu ceritanya ya. Nah, makanya kamu yang mondok ini bersyukur dengan Allah Ta'ala itu kamu dipertemukan dengan pondok, ngaji agama, tahu mana benar mana salah, kamu tahu sholat itu wajib, kamu tahu kalau tidak sholat kamu itu dosa, kamu tahu kalau kamu mencuri itu dosa. Mau nama bareng beni anding nyaman apa? Mau nama bareng beni anding nyaman apa? Lukotoh barang temuan. Coba ada nang sarbaja nemu HP mau selok mondok langsung ianggap anding di TV make sandi badal lo apa beli. Ya itu karena pelajaran akhlaknya kurang itu, nggak tahu bahwa barang yang ditemukan itu lukotoh harus ditasarufkan minimal 1 tahun. Ditasarufkan itu diumumkan barang siapa hilang, barangnya jangan disebutkan bungkusnya atau apa gitu. Nanti kalau ada yang mengaku ditanya detailnya cocok enggak, kalau cocok ya itu barangnya, kalau enggak cocok berarti bohong gitu. Kalau sudah setahun tidak ada yang pemiliknya,
baru boleh kamu ambil barang itu, kamu miliki dengan perjanjian kalau pemiliknya nanti muncul kamu ganti gitu. Itu kalau gak mondok gak tahu itu. Begitu nemu HP yang kebding TV, yang kebding ngembana. Ya, pakai sandi datang lalu apa balik. Ya itu akhlak itu namanya. Makanya bersyukurlah orang mondok itu. Asokor. Hidupmu berarti. Hidupmu ada tujuan. Kamu bisa mengharapkan surganya Allah. Gitu. Oh, apakah kalau tidak mondok pasti masuk neraka? Enggak begitu. Bisa saja orang yang tidak mondok itu masuk surga asal dia belajar agama sama dengan kayak orang mondok. Seperti anak-anak sekitar sini yang ngaji ke pondok, atau di Surabaya anak-anak yang ngaji ke pondok, ngaji ke guru, ngaji agama gitu. Bukan kemudian yang nggak mondok pasti masuk neraka. Ya enggak, Bapak Hedo mentu kabeh. Asal masuk neraka kabeh kan iya. Gitu. Itu gunanya kamu belajar agama seperti itu. Sangat beruntung minggu yang ke orang ngaji agama aja. Nah ya, Polan Odi itu tidak hanya di dunia ini. Dia sadar ada kehidupan setelah mati, sehingga tujuan hidupnya bukan hanya di dunia tapi akhirat juga gitu. Ya, gitu saja, nanti diteruskan di pertemuan yang akan datang karena hadisnya panjang, perlu penjelasan, perlu juga pemantapan karena berkaitan dengan hadis-hadis yang bersifat akan datang, akan terjadi gitu. Al-Fatihah.